Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya. Nah, untuk hari ini kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yang pertama, bentuk keseimbangan bertumpu pada selain kaki. Ada apa saja? Yang pertama ada sikap lilin. Kedua ada berdiri kedua tangan atau handstand. Yang ketiga berdiri dengan kepala atau kopstand. Nah, kita mulai dari yang pertama, sikap lilin. Sikap lilin adalah sikap tidur terlentang, kemudian mengangkat kedua kaki ke atas lurus dan kedua tangan menopang di pinggang. Seperti ini ya gambarnya. Cara melakukannya yaitu pertama, tidur terlentang, kedua kaki rapat, kemudian kedua tangan di samping badan, pandangan ke atas, angkat kedua kaki ke atas, badan mengikuti gerakan ke atas. Kelima, badan dan kaki membentuk satu garis lurus, dan yang keenam, kedua tangan menopang pinggang. Yang kedua, berdiri dengan kedua tangan atau handstand. Nah, seperti ini ya. Cara melakukannya yaitu siswa berpasangan, yang satu membantu. Kedua telapak tangan bertumpu pada matras. Jadi melakukan gerakan tadi usahakan berada di atas matras. Yang ketiga, angkat kedua kaki lurus mengikat beban. Yang keempat, setelah agak lurus dan kuat baru dilepas. Yang kelima, sikap handstand tahan 30 detik. Nah, ada beberapa latihan penunjang yang bisa dilakukan untuk gerakan handstand. Yang pertama yaitu push up, sit up, back up, dan split. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan handstand yaitu diantaranya tangan diletakkan berlalu jauh dengan kaki. Yang kedua, ketika kaki diangkat, kedua tangan bengkok. Yang ketiga, gerakan kaki tidak lewat samping. Nah, yang ketiga, berdiri dengan kepala atau kopstand. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Oke, cara melakukannya yang pertama yaitu jongkok, kemudian yang kedua telapak tangan diletakkan pada matras. Yang ketiga, letakkan kepala di depan kedua tangan membentuk titik segitiga. Yang keempat, angkat badan ke atas diikuti kedua kaki bersandar ke dinding. Tahan 30 detik. Nah, gerakan kopstand ini usahakan juga kalian melakukannya di dekat dinding ya. Nanti kalau misalnya kalian tidak kuat, kalian bisa bersandar di dinding. Nah, nilai-nilai yang ada pada materi tersebut, yang pertama ada nilai disiplin. Kalian berusaha mencari bentuk latihan yang lain bisa. Kemudian meyakini dengan kemampuannya salah satu gerakan. Kalian pilih salah satu gerakan yang menurut kalian paling mudah dilakukan. Kemudian nilai keberanian. Yang pertama, melakukan latihan secara berulang-ulang. Yang kedua, timbul semangat atau motivasi. Dan yang ketiga, tidak kenal menyerah. Yang berikutnya yaitu nilai tanggung jawab. Yang pertama, kalian mampu menggunakan alat yang disediakan dengan baik. Alatnya apa? Ya, matras tadi. Kemudian yang kedua, memiliki rasa peduli terhadap materi. Jadi kalian selain bisa praktek juga tahu materinya atau teorinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, tergugah untuk melakukan sesuatu. Nah, di materi berikutnya ada senam lantai. Senam lantai merupakan olahraga yang mengandalkan aktivitas seluruh anggota badan. Gerakannya mirip balet dan berjungkir balik, biasanya tanpa alat bantu. Senam lantai mengacu pada gerak kombinasi terpadu, mengutamakan keseimbangan, kekuatan, kelenturan, dan ketajaman gerak. Nah, ada apa saja?
Yang pertama ada gerakan guling ke depan atau forward roll. Yang kedua gerakan guling ke belakang. Dan yang ketiga guling lenting. Nah, yang pertama gerakan guling ke depan. Guling depan adalah gerakan badan mengguling ke depan mulai tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Jadi berurut-urut mulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul. Nah, seperti ini ya. Nah, cara melakukannya yang pertama yaitu sikap awal. Sikap awal yaitu sikap jongkok. Kedua telapak tangan menyentuh matras, dagu mengenai dada. Nah, jadi menempel ya, dagunya menempel di dada. Nah, yang kedua gerakannya yaitu kaki diluruskan, berat badan dipindah ke lengan, letakkan pundak hingga badan, mengguling diikuti kedua kaki hingga badan berguling. Sikap akhir, kedua kaki mendarat, kedua tangan memegang lutut, dan posisi jongkok. Latihan penunjang guling depan antara lain push up, sit up, cium lutut, dan sit up berbentuk huruf V. Nah, beberapa kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan gerak guling depan antara lain sikap awal sudah salah, kaki dibengkokkan, kepala menyentuh matras, togok jauh dari kaki, badan kurang bulat, tangan mendorong kurang kuat. Yang berikutnya gerakan guling ke belakang. Guling belakang adalah gerakan badan mengguling ke belakang melalui bagian belakang badan, mulai dari panggul bagian belakang, pinggang, punggung, dan tengkuk. Nah, seperti itu ya gerakannya ya. Dimulai dari kiri menuju ke kanan. Nah, cara melakukannya yaitu sikap awal jongkok, kedua tangan menghadap ke atas. Gerakannya jatuhkan badan ke belakang, dorongkan kedua tangan, badan berguling ke belakang. Nah, sikap akhir, kedua kaki mendarat, kedua tangan menjaga keseimbangan, sikap jongkok. Ada beberapa latihan penunjang untuk guling belakang. Di antaranya ada back up, cium lutut, sit up, dan sit up membentuk huruf V. Berarti sama ya dengan guling depan tadi. Nah, kesalahan yang umum terjadi pada gerakan guling belakang antara lain pada saat menjatuhkan badan, kedua kaki bengkok, badan kurang membungkuk, jejakan kaki tidak lurus ke atas, dorongan telapak tangan terlalu lemah. Nah, kita masuk ke gerakan senam lantai yang ketiga, yaitu guling lenting. Guling lenting adalah gerakan berguling diikuti dengan melentingkan tubuh ke depan atas dengan melemparkan kedua kaki dan menolakkan kedua tangan. Nah, ini gerakan ini juga dimulai dari sebelah kiri. Cara melakukannya pada sikap awal, berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua tangan ke depan lurus, badan dibungkukkan, tangan menempel ke matras. Kemudian dagu didekatkan ke dada, pundak mengenai matras, dorong pinggul tungkai dilecutkan ke depan. Yang sikap akhir, kedua kaki mendarat, kedua lengan lurus, berdiri tegak. Nah, ada juga nilai-nilai yang ada dalam senam lantai atau senam ketangkasan. Jadi nama lain senam lantai itu senam ketangkasan. Yang pertama, nilai disiplin. Yang pertama, memupuk rasa percaya diri, melakukan gerakan yang sebenarnya. Kemudian nilai keberanian, satu persatu gerakan dapat dikuasai, kemudian tidak mengenal putus asa, dan nilai tanggung jawab, melakukan gerakan sesuai dengan perintah atau aba-aba guru, dapat atau mampu melakukan gerakan. Nah, itu saja materi pada hari ini. Mudah-mudahan
Semoga kalian paham ya. Dan nanti kalau belum jelas bisa diulangi video ini, bisa juga diperlambat temponya sehingga mudah untuk paham. Nah, sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.